Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Maulana, NPM 10006111989. Akan mempresentasikan PKM GFT atau Gagasan Futuristik Tertulis dengan judul 5 singkong sebagai bahan utama pengganti kayu dalam pembuatan tisu. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Tisu adalah satu dari semua produk ekstraktif hutan. Seperti kertas, tisu dibuat dari pulp yang terbuat dari serat kayu. Untuk menyediakan tisu, pohon harus ditebang. Produksi tisu meningkatkan jumlah pohon yang harus ditebang seiring meningkatnya permintaan oleh masyarakat. Lalu pemotongan 50,6 juta pohon untuk memproduksi 3 juta ton kertas tisu. Dapat dibayangkan jumlah pohon yang harus dikurangi untuk memenuhi permintaan akan tisu 200 juta orang di Indonesia. Singkong adalah makanan utama setelah padi dan jagung bagi masyarakat Indonesia. Kandungan selulosa dalam kulit singkong cukup besar. Santoso tahun 2012 menyatakan bahwa bersumber pada studi lab kulit dari singkong menyimpan 57% selulosa, 22% lignin, serta memiliki panjang serat antara 0,5 sampai 0,05 cm. Bahan dasar pembuatan kertas yaitu pulp. Menurut Kurniawan, 2013 menyatakan bahwa pulp merupakan pemisah serat kayu atau bahan berserat lain yang mengandung lignoselulosa. Penggunaan kertas tisu merupakan hal yang sangat sudah dianggap lumrah saat ini, sama halnya dengan pembuatan kertas. Tisu juga diolah dari kayu pohon. Dengan meningkatnya penggunaan tisu, maka meningkat pula penebangan pohon. Di sisi lain, pohon adalah sumber oksigen dunia yang mempengaruhi hidup seluruh makhluk hidup di dunia. Maka dari itu, kita harus mencari alternatif lain agar pohon tidak menjadi satu-satunya bahan utama pembuatan tisu. Tujuan melakukan perbaikan pada bahan baku pembuatan kertas tisu yang dibuat dari kayu diganti oleh limbah singkong. Mengurangi penebangan pohon yang termasuk dari komoditas utama pembuatan kertas tisu. Merancang desain kertas tisu memakai bahan baku limbah singkong. Untuk manfaat memberi solusi alternatif mengatasi permasalahan ketidakefisienan pada pembuatan kertas tisu dari bahan kayu dan memberikan pemahaman tentang perancangan pembuatan kertas tisu untuk mengurangi penebangan pohon. Selanjutnya, bab 2, kondisi terkini. Menurut World Wide Fund for Nature atau WWF memperkirakan secara global setiap hari sekitar 270.000 pohon ditebang, dan menurut WWF Indonesia dalam surveinya menemukan sebanyak 54% masyarakat perkotaan besar terbiasa menghabiskan 3 lembar tisu untuk mengeringkan tangan. Solusi yang pernah ditawarkan yaitu pembuatan tisu dengan menggunakan limbah kulit pisang. Proses pembuatannya yaitu mencuci bersih kulit pisang dengan aquades, mengiris kecil-kecil kulit pisang dengan pisau sesuai keperluan dan menggunakan sarung tangan ketika memotongnya, lalu mengeringkan semua irisan kulit pisang dengan sinar matahari di atas nyiru dan mencampurkan kulit pisang kering, air, dan kristal NaOH dalam panci dengan perbandingan komposisi kulit pisang, air, dan kristal NaOH. Selanjutnya merebus campuran bahan-bahan tersebut dengan panci besar sekitar 1,5 jam. Dilanjutkan menghilangkan NaOH dengan mencuci sampai bersih agar tidak meninggalkan bau dari larutan pemasakannya. Kemudian meredam dengan larutan kaporit selama 1 jam. Mencuci sampai bersih agar tidak mencuci dengan air bersih hingga bau kaporit hilang. Lalu menghaluskan adonan lunak dengan blender. Setelah itu mencampurkan dengan talkum sebanyak 1,5 kilogram ke dalam adonan dan mengecerkan adonan atau pulp agar dapat diproduksi kertas yang tipis. Lalu tuangkan adonan halus tadi ke dalam baskom lebar. Letakkan spons di atas meja, lalu menaruh kain yang sudah dibasahi di atasnya. Menyaring campuran di baskom memakai screen sablon, lalu meletakkan screen sablon di atas spons yang sudah dilapisi kain dan posisi terbalik. Menggosokkan sedikit screen yang mengangkatnya dengan hati-hati. Kemudian menutup dengan kain yang sudah dibasahi, menambah satu lapis lagi kain basah. Angkat sepasang demi sepasang dan menjemur di tempat yang panas, kemudian menyetrika sepasang demi sepasang, kemudian membuka kainnya secara perlahan. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji ketahanan tarik, uji ketebalan, gramatur, atau berat dasar kertas tisu menurut Ditono tahun 2013.
Pihak-pihak yang membantu mengimplementasikan gagasan limbah singkong sebagai bahan alternatif pembuatan tisu akan terwujud apabila adanya dukungan dari para pengembang dalam merencanakan pengurangan pemanasan global, serta adanya dukungan dari pemerintah dalam membuat suatu standarisasi untuk meningkatkan daya dua daya guna limbah singkong agar dapat mengurangi penebangan pohon, serta yang paling penting adanya dukungan dari masyarakat akan kesadaran pentingnya alternatif penggunaan pohon. Langkah-langkah strategis proposal penelitian ini menjadi salah satu langkah awal strategi supaya bisa mengimplementasikan gagasan ini dan gagasan sebagai tindakan lanjut dari proposal. Besar harapan pemerintah bisa membaca proposal penelitian ini dan mempertimbangkan dalam upaya meningkatkan daya guna limbah singkong dalam pembuatan tisu. Bab 3 kesimpulan. Gagasan yang diajukan inovasi dalam penggantian kayu sebagai bahan baku pembuatan tisu dengan memakai limbah singkong. Tisu yang sebelumnya berbahan baku dari kayu diganti memakai limbah singkong yang diolah hingga bisa memiliki serat yang mirip dengan serat kayu. Hal ini diharapkan bisa menjadi inovasi dalam menjaga ekosistem sehingga bisa mengurangi terjadinya penebangan pohon secara besar. Prediksi hasil. Jika gagasan teknik implementasi agar perancangan gagasan ini dapat terrealisasi, maka perlu bantuan dari beberapa pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat supaya gagasan pengganti kayu sebagai bahan baku pembuatan tisu dengan limbah singkong bisa terwujud, sehingga diharapkan bisa membantu mengurangi angka penggunaan kayu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bisa berperan sebagai pihak yang berwenang atas pelaksanaan gagasan ini dengan waktu yang diperlukan minimal 2 tahun. Prediksi hasil. Jika gagasan ini bisa terlaksana, diprediksi bahwa mengurangi jumlah angka penggunaan kayu dan menjaga ekosistem lingkungan karena aktivitas penebangan pohon yang diambil kayunya dipakai bahan baku pembuatan tisu bisa berkurang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.